Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang 7 mujizat Yesus dalam Injil Yohanes. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-11. Injil Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan siaran langsung ini. Ya. Pada hari ketiga, ada pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan ibu Yesus hadir di situ. Yesus dan para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Ayat keempat. Yesus berkata kepadanya, "Apa urusanku dengan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba." Ibunya berkata kepada para pelayan itu, "Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di sana ada 6 tempat air dari batu yang masing-masing menampung kira-kira 120 liter, sesuai dengan adat penahiran orang-orang Yahudi. Yesus berkata kepada mereka, "Isilah bak-bak itu dengan air," dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu dia berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," dan mereka membawanya. Ayat 9. Ketika pemimpin pesta mencicip air yang sudah menjadi air anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana asalnya, sementara para pelayan itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria dan berkata kepadanya, "Setiap orang menyuguhkan air anggur yang baik lebih dahulu. Sesudah mereka dipuaskan, barulah disuguhkan yang kurang baik. Namun engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang." Ayat terakhir, ayat 11 dikatakan demikian. Inilah awal dari tanda-tanda mujizat Yesus lakukan di Kana, Galilea. Dan dengan ini dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus mengetahui bersama-sama bahwa yang namanya kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya mujizat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Artinya adalah hidup orang Kristen membutuhkan mujizat setiap hari. Artinya adalah hidup saudara dan hidup saya membutuhkan mujizat setiap hari. Apa itu mujizat? Mujizat adalah hal spektakuler yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan. Mungkin ada sebagian saudara berkata demikian, "Pak, setan kan juga bisa buat mujizat." Iya, bisa, tetapi seizin Tuhan. "Pak, ada orang pintar, ada dukun buat mujizat." Bisa loh, Pak, bangkitin orang mati. Betul, iblis, setan, dukun bisa buat mujizat, tetapi semua itu atas dasar izin Tuhan. Tetapi mujizat sejati itu selalu berasal dari Tuhan. Oleh karenanya kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Karena saudara dan saya membutuhkan mujizat setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya membutuhkan mujizat. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya membutuhkan mujizat. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara dan saya, seterkenal apapun Bapak Ibu Saudara dan saya, setinggi apapun jabatan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita membutuhkan mujizat Tuhan setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya membutuhkan mujizat setiap hari. Amin. Sebagai contoh, mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan siaran langsung ini adalah seorang hakim yang terkenal, atau jaksa yang terkenal, atau pengacara yang terkenal, atau pendeta yang terkenal. Pendeta pembuat mujizat. Tetapi kan saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada banyak ribuan masalah yang menghantui kehidupan kita. Oke, mungkin secara hukum kita sebagai seorang pengacara terkenal, kita tidak menghadapi permasalahan pengacara, tidak mengalami masalah hukum. Tetapi tiba-tiba anak kita sakit, tiba-tiba istri kita sakit. Nah, kita kan butuh mujizat, bukan?
Sebaliknya juga begitu, ada dokter-dokter, memang secara medis dia jago, dia pintar, dia ahli dalam bidang pengobatan. Tetapi kalau misalkan dia mengalami goncangan di pesawat, pesawatnya goncang, pesawatnya turbulence, berarti dia juga membutuhkan mujizat, bukan? Jadi siapapun kita, apapun reputasi kita, apapun jabatan kita, kita membutuhkan mujizat setiap hari. Amin, saudara. Wah, Pastor Verona mah enak, hidupnya bisa doain orang sembuh. Loh, saya butuh mujizat. Mujizat dalam rumah tangga, mujizat dalam keluarga, mujizat dalam keuangan, mujizat dalam penjagaan. Apapun jabatan saudara, apapun kehebatan saudara. Pak, saya ini tenang aja Pak, saya ini keluarga polisi, saya keluarga tentara. Nggak ada yang bisa mengganggu saya Pak. Bisa saya tangkep-tangkepin semuanya. Oke, secara hukum Anda menang. Secara hukum saudara menang. Tetapi kan saudara nggak bisa melindungi diri saudara dari namanya wabah COVID-19. Ah, benar kan? Saudara walaupun pengacara hebat, pendeta hebat, polisi hebat, tentara hebat, tidak bisa melindungi diri saudara dari penularan wabah virus COVID-19. Semuanya ketakutan, takut mati, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, itu artinya saudara dan saya, siapapun kita, membutuhkan mujizat setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, rumah tangga saya butuh mujizat Tuhan. Keluarga saya butuh mujizat Tuhan. Pekerjaan saya butuh mujizat Tuhan. Hidup saya butuh mujizat Tuhan. Dagangan saya butuh mujizat Tuhan. Kalau dagangan saya tidak ada mujizat Tuhan, nggak ada yang beli, saudara. Nggak ada yang laku terjual. Oleh karenanya, saudara dan saya, kita butuh mujizat. Amin. Mujizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kalaupun setan buat mujizat, kalaupun dukun bisa buat mujizat, saudara, itu semua harus seizin Tuhan. Karena mujizat adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Sama-sama katakan dengan saya, setiap hari saya butuh mujizat. Amin. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Karena pada dasarnya orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan butuh mujizat setiap hari. Butuh mujizat dalam pelayanan, butuh mujizat dalam keluarga, butuh mujizat dalam keuangan, butuh mujizat dalam rumah tangga, dalam kita membesarkan anak, dalam membangun rumah tangga, kita butuh mujizat demi mujizat. Butuh hal-hal dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa hidup orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat? Kenapa anak Tuhan itu selalu mujizat terus tiap hari, mujizat terus tiap hari? Karena yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, karena kita memiliki Tuhan yang adalah pribadi mujizat itu sendiri. Kita memiliki Yesus yang adalah pribadi mujizat itu sendiri. Tahukah saudara, kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, kisah tentang Yesus Kristus berada di bumi selama 33 tahun setengah, hidupnya selalu diikuti dengan mujizat demi mujizat. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu memberitakan firman dan Yesus selalu menyembuhkan. Yesus selalu membuat mujizat, Yesus selalu memberitakan firman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, kekristenan nggak bisa dipisahkan dari mujizat. Kalau ada ajaran-ajaran lain, kalau ada pendeta-pendeta yang menyerang, wah, pelayanannya cuma mujizat, mujizat, mujizat. Jangan komplain pendeta pembuat mujizat. Jangan serang pendeta-pendeta pembuat mujizat. Kalau mau komplain, kalau mau serang, seranglah Yesus. Komplainlah Yesus. Karena kemanapun Yesus melangkah, kemanapun Yesus berjalan, selain Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga, di situ disertai dengan tanda-tanda heran dan juga mujizat. Contohnya apa? Contohnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada 5.000 orang kelaparan, Yesus beri makan. Itu mujizat, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Contohnya apa? Ketika Yesus sedang mulai penginjilan bersama dengan murid-murid, ada gelombang badai tiba-tiba mengamuk di tengah-tengah perahu mereka. Yesus bilang, diam, tenanglah. Itu mujizat, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Memang dalam kekristenan firman adalah yang utama, tetapi mujizat tidak bisa diabaikan. Mujizat tidak bisa disepelekan, karena mujizat itu adalah pribadi Yesus sendiri. Apa buktinya? Ketika seorang perempuan pendarahan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah ujung jubah Yesus, pasti aku sembuh.
Dan apa yang terjadi saudara? Sembuh perempuan itu karena Yesus adalah pribadi mujizat itu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sirik dengan orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, mujizat-mujizat, jangan serang pendeta-pendeta pelayanan mujizat. Jangan kucilkan pelayanan-pelayanan mujizat. Kalau mau serang Yesus. Karena yang mengajarkan itu adalah Yesus. Pergi, beritakanlah Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan tumpang tangan atas orang sakit akan sembuh. Dan kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang aku telah lakukan. Itu mujizat, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua yang selalu menyaksikan siaran langsung saya himbau, saya mohon, gak usah ikut-ikutan menyerang pendeta-pendeta yang melayani dalam pelayanan mujizat. Gak usah menyerang atau menjelek-jelekan gereja-gereja yang melayani dengan pelayanan mujizat. Pelayanan mujizat, pelayanan kuasa, kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan juga bagi para pendeta-pendeta dan juga gereja-gereja, jangan merasa diri paling hebat. Jangan merasa diri paling super power. Saya bisa menyembuhkan, saya bisa memulihkan, saya bisa buat mujizat. Ingat, yang membuat mujizat adalah Tuhan Yesus Kristus. Pendeta tidak bisa membuat mujizat. Gembala tidak bisa membuat mujizat. Yang membuat mujizat adalah Tuhan Yesus Kristus. Pendeta, gembala hanya dipercayakan saja kuasa oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, ada gereja yang menyatakan saya pendeta kesembuhan, saya pendeta mujizat, dia adalah orang yang jahat. Karena sejatinya mujizat itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karenanya, di setiap kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh jemaat Tuhan, tidak pernah ada nama Pastor Verona sebagai penyembuh. Saya selalu hilangkan, baik itu nama pastor, baik itu nama Verona, baik itu nama gereja saya, baik itu nama jabatan pendeta saya, selalu saya hilangkan. Karena memang saya bukan pembuat mujizat, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berdoa kepada Bapak Ibu Saudara, dan yang membuat mujizat adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan berharap kepada saya. Kalau saudara berharap kepada saya, saudara tidak akan pernah sembuh. Tetapi ketika saudara berharap kepada Yesus, sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun, asal ku jama ujung jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Yang setuju katakan amin. Nah, mengapa hidup orang Kristen tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat? Yang pertama tadi, karena kita memiliki Yesus yang adalah pribadi mujizat itu sendiri. Yang kedua, karena kita memiliki kemampuan dan kekuatan yang terbatas. Sama-sama katakan dengan saya memiliki kemampuan terbatas. Sama-sama katakan dengan saya memiliki kekuatan terbatas. Mungkin saya kuat dalam satu bidang, tetapi saya tidak kuat dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga seperti itu, kuat di dalam satu bidang, tetapi tidak semuanya Bapak Ibu Saudara kuat. Itu artinya kita tidak bisa pisah dari mujizat Tuhan. Kita butuh mujizat Tuhan. Tidak selama-lamanya mujizat isinya kesembuhan demi kesembuhan. Kadang-kadang kita lagi nggak punya uang, Tuhan berikan berkat bagi kita, itu mujizat. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita kepingin makan karena kita nggak punya uang, ada tetangga yang ketuk rumah kita dan memberikan kita makanan, itu mujizat, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahkan kalau kita bisa ada sampai hari ini tidak terpapar virus COVID-19, itu mujizat. Bahkan kalau di antara jemaat-jemaat Tuhan yang kalau ada yang terpapar virus COVID-19 pun, tapi tidak mati, tidak meninggal, itu mujizat, saudara. Jadi saudara dan saya membutuhkan mujizat setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya butuh mujizat. Setiap hari hidup saya membutuhkan mujizat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pusing dengan omongan orang lain. Wah, itu apa sih Pastor Verona? Pelayanannya cuma mujizat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya direndahin orang, saya diomongin orang. Yang penting buat saya, satu, nama Yesus dipermuliakan. 2, nama Yesus terus disiarkan. 3, jemaat-jemaat siaran langsung Facebook yang saya layani, semuanya disembuhkan, semuanya diberkati, keluarganya dipulihkan,
perceraian tidak jadi, bahkan anak-anaknya diberkati. Itulah tujuan saya bersosial media, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran langsung ini juga, udah nggak usah peduliin mulut orang lain. Saya percaya Yesus saya sumber mujizat. Orang mau jelekin hidup kita, orang mau katain hidup kita, kita tetap fokus. Mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah mujizat Yesus? Yang pertama, di Kana. Ini yang mau kita pelajari bersama, saudara. Apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari perikop mujizat Yesus membuat air menjadi anggur di Kana? Lihat Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, isilah bak-bak itu dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu dia berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka membawanya. Pelajaran yang pertama dari kisah Yesus membuat mujizat di Kana adalah, ketika Yesus memerintahkan sesuatu kepada hidup kita, maka kita pun harus melakukannya dengan segera. Sama-sama katakan dengan saya, kalau Tuhan berfirman, belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Kalau Tuhan berfirman, maka saya harus segera melakukannya. Dengan cara apa Tuhan berfirman? Satu, ketika kita baca firman Tuhan dan firman itu menguatkan hati kita, mendorong hati kita, menggerakkan hati kita. Contoh, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tiba-tiba hati kita tertegun. Nah, langsung lakukan. Itu adalah suara Tuhan bagi kita. Yang kedua, contohnya, ketika Tuhan berbicara lewat mulut saya sebagai wakil Yesus Kristus, atau pendeta-pendeta, atau gembala-gembala ngomong, Bapak Ibu Saudara harus percaya Yesus adalah Tuhan yang tidak berdusta. Langsung percayai, saudara. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika Yesus memerintahkan hidup kita, maka kita harus melakukannya dengan segera. Waktu Yesus memerintahkan pegawai-pegawai istana, tolong bawa air-air ini, semuanya bawa, cedoklah itu. Airnya berubah menjadi anggur, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Tuhan berfirman, kita jangan menunda-nunda. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh menunda-nunda. Amin. Kalau Tuhan misalkan berkata, Verona ampuni orang itu, ya udah langsung ampuni. Verona berkati orang itu, ya udah langsung berkati. Jangan tunda-tunda. Ini pelajaran yang sangat penting. Pelajaran tentang ketaatan. Ketika Tuhan berfirman, maka kita harus taat melakukannya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena ketika kita taat melakukannya, maka saudara akan melihat, saudara akan mengalami banyak hal-hal luar biasa bersama dengan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang hidupnya akhirnya menyesal di kemudian hari. Karena apa? Karena mengabaikan, karena menunda-nunda perkataan Tuhan. Saudara, kalau hari ini Tuhan berkata atas hidup kita, ayo jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ayo cepat-cepat kita lakukan. Ayo cepat-cepat kita taat. Jangan tunggu jangan tunggu malapetaka tiba dulu dalam hidup kita baru kita menyesal. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan bagi kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan dengan saya, perintah Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau Tuhan bilang begini, jangan ceraikan suamimu, jangan ceraikan istrimu, berdamailah dengan istrimu, berdamailah dengan suamimu. Saya tahu meskipun hati kita sakit, meskipun hati kita pahit rasanya, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan perintah tersebut. Beneran, saudara. Satu kali, saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali saya pernah dijahati sama orang, saudara. Saya dijahati sama orang, pelayanan saya tiba-tiba di cancel, pelayanan saya tiba-tiba disabotase sama orang ini, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba orang ini terkena sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika dia sakit, dia digerakkan Tuhan untuk menelpon saya.
Dan secara manusia saya tuh kayak nggak respect sama orang ini. Tetapi Roh Kudus berkata-kata dalam hati saya. Tuhan memerintahkan di hati saya. Verona, 1, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. 2, Verona, kamu harus membalas yang jahat dengan kebaikan. 3, Verona, kamu harus tetap mendoakan orang yang menjahati kamu. Saudara, tidak tunggu lama-lama. Saya langsung dari mulut saya bilang, Pak, sepanjang sebulan ini saya akan berdoa buat Bapak setiap siang agar Bapak disembuhkan secara sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah, tetapi kita masih memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kita masih memiliki Roh Kudus. Kita masih memiliki anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman, mari kita lakukan, mari kita belajar taat. Jangan keraskan hati. Ketika firman disampaikan, jangan keraskan hati. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh ngeraskan hati saya. Tapi Pak, saya udah disakitin, sakit banget Pak. Tapi Pak, uang saya udah dibawa kabur Pak. Tapi Pak, orang yang nyanati saya itu orang dekat saya loh Pak. Bahkan yang selingkuh sama suami saya itu ipar saya sendiri loh Pak. Aduh, saya sakit banget. Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan keraskan hati. Bagian kita adalah mengampuni. Bagian kita adalah berbuat baik. Bagian kita adalah melupakan kesalahan orang lain. Nanti bagian Tuhan yang akan mendamaikan hidup kita. Bagian Tuhan adalah yang membela hidup kita. Bagian Tuhan adalah yang mencabut akar pahit di hati kita. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Tuhan berfirman, kalau Tuhan memerintahkan segala sesuatunya, jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda. Saudara, beberapa hari yang lalu saya sedang menyaksikan siaran langsung seorang hamba Tuhan sedang menyiarkan siaran langsung pelayanan di Facebook juga. Tiba-tiba waktu saya melihat siaran langsung ini, tiba-tiba saya digerakkan untuk menonton itu terus. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata dalam hati saya, Verona, kamu harus memberkati hamba Tuhan ini. Kamu harus biayai hamba Tuhan ini. Berapa Tuhan? Sekian. Saudara, nilainya tidak kecil. Nilainya cukup besar. Cukup besar bagi saya seorang pendeta, itu cukup besar. Kira-kira di atas 10 juta Bapak Ibu Saudara. Di atas 10 juta kira-kira. Kamu harus memberkati dia. Kamu harus memodali dia, kamu harus memberkati dia. Saya bilang, aduh Tuhan, ini bagaimana, duitnya dari mana? Kamu harus memberkati dia. Nanti aku yang akan memberkati kamu. Kamu harus jumpai dia, kamu harus pergi ke tempatnya, kamu harus memberkati dia, kamu harus dandanin dia. Itu yang aku suruh. Saudara, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku janji, ketika Tuhan berkati aku akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena aku nggak punya apa-apa selain Tuhan. Dan Tuhan bilang, baik, deal. Ketika aku berkati, maka uang yang sekian, kamu harus berkati orang ini. Nah, saya melakukan apa yang firman katakan. Saya taat sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi nanti ketika Tuhan memberkati saya akan langsung ke rumahnya. Saya akan berkati hamba Tuhan tersebut, pendeta tersebut, dengan nominal yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan gerakkan. Jadi saya tidak mau tahan-tahan Bapak Ibu Saudara. Ya Pak, mungkin itu kebetulan saja kali. Bapak Ibu, dalam hidup saya seringkali saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan nominalnya tidak kecil, besar-besar. Tetapi saya mau taat oleh Tuhan. Sama seperti pelajaran yang pertama. Ketika Yesus memerintahkan sesuatu kepada hidup kita, maka kita pun harus melakukannya dengan segera. Artinya kita tidak menunda-nunda. Yang kedua, artinya kita belajar taat saja sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti, tetapi di dalam ketaatan itu ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah mujizat Yesus pertama di Kana? Lihat Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Ketika pemimpin-pemimpin pesta mencicipi air yang sudah menjadi air anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana asalnya, sementara para pelayan itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria dan berkata kepadanya, setiap orang menyuguhkan air anggur yang baik lebih dahulu, sesudah mereka dipuaskan barulah disuguhkan yang kurang baik, namun engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang.
Pelajaran yang kedua dari mujizat Yesus di Kana, Bapak Ibu Saudara, Yesus sanggup mengubah air biasa menjadi anggur yang luar biasa. Artinya Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Artinya Yesus berkuasa dan berdaulat untuk mengubah apapun. Kalau hari-hari ini hidup saudara merasa, Pak, kayaknya saya kalau kerja susah banget ya Pak. Hari-hari ini kayaknya kalau saya dagang susah banget ya Pak. Percayalah saudara, Yesus berkuasa untuk mengubah yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya pekerjaan saudara pasti diberkati Tuhan. Tapi Pak, saingannya banyak. Kalau Tuhan sayang sama saudara, saingannya boleh 100, saudara yang akan diangkat. Tapi Pak, dagangan saya lagi sulit. Kalau Tuhan sayang sama saudara, dagangan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Saya yakin dan percaya Yesus yang sama yang kita sembah, yang mati di atas salib, yang di atas kayu salib, Yesus yang sama juga sanggup mengubah hati suami kita yang keras. Yesus yang sama yang mati di atas kayu salib, Yesus yang sama juga yang sanggup mengubah hati kita yang cerewet. Hati istri kita yang cerewet, hati istri kita yang kasar, hati anak-anak kita yang keras, hati mertua-mertua kita yang keras, hati menantu-menantu kita yang keras, hati cucu-cucu kita yang gak peduli. Yesus yang sama yang bisa mengubah air biasa menjadi anggur, Yesus yang sama juga dapat mengubah hati musuh kita bisa berbalik baik terhadap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang masih ngontrak rumah, ngekos. Mungkin saudara lagi nggak punya uang banyak untuk bayar kos-kosan, untuk bayar kontrakan. Pak, saya udah diketok-ketok, Pak. Saya udah digedor-gedor, Pak. Kalau saya nggak bayar dalam minggu ini, saya akan diusir, Pak. Kalau saya nggak bayar dalam bulan ini, saya akan diusir, Pak. Kalau saya nggak bayar dalam bulan ini, maka saya akan diusir, Pak. Saya nggak tahu tinggal di mana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang mengenal Yesus, orang yang akrab dengan Yesus, dia nggak akan takut, dia nggak akan bimbang, dia nggak akan khawatir, dia nggak akan goyah. Karena dia tahu, saudaraku, tidak selama-lamanya Tuhan Yesus menolong hidup kita dengan uang. Sekali lagi catat baik-baik. Meskipun kita masalahnya uang, meskipun kita masalahnya untuk bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar kos-kosan, bayar tagihan, tidak selama-lamanya Yesus menolong kita dengan yang namanya uang juga. Seringkali Tuhan melembutkan hati orang-orang yang memiutangi kita. Ya udahlah Bu Fani, ya udahlah Bu Esther, ya udahlah Bu Indri, ya udahlah Bu Lia, ya udahlah Bu Siska, bayar utangnya minggu depan aja deh. Bu Lia cicil aja juga boleh, nggak apa-apa, nggak mesti malam ini. Tapi kita ketakutan setengah mati. Tapi kitanya yang paranoid setengah mati. Padahal Tuhan udah buat rancangan yang indah. Tuhan bilang nggak usah khawatir, Tuhan bilang nggak usah takut. Aku yang menyertai kamu, aku yang memberkati kamu, aku yang memberkati kamu, aku yang menolong kehidupan kamu. Itu kata Tuhan, saudara. Tapi ada banyak orang yang punya masalah hutang pihutang, baru mau bunuh diri. Aduh Pak, saya bunuh diri aja deh Pak, saya mati aja deh Pak, utang saya gede Pak, nggak sanggup bayarnya Pak. Loh, tidak selama-lamanya hutang harus dibayar pakai uang. Memang hutang harus dibayar pakai uang, tetapi yang pertama Tuhan akan menolong menjamah hati orang yang memiutangi kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat belas kasihan Tuhan dari orang yang memiutangi kita, Bu. Pak Hendro, bayar cicilannya bulan depan juga nggak apa-apa kok. Saya tahu ini lagi COVID, lagi susah cari uang. Itu kan artinya mujizat Tuhan, saudara. Tuhan menggerakkan hati orang itu untuk memberikan keringanan pada kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa menabung, bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang pihutang kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya Tuhan menolong kita dengan uang. Tidak selamanya. Kadang-kadang Tuhan tolong kita lewat orang-orang lain. Kadang-kadang Tuhan tolong kita lewat cici kokoh kita, yang menolong kita, yang mau pasang badan bagi kita, dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara mesti sadari firman Tuhan. Yesus sanggup mengubah air biasa menjadi anggur yang manis. Jangan takut, Pak, rumah tangga saya rasanya udah hambar, Pak. Tuhan yang akan ubah rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang diberkati. Pak, ekonomi saya lagi susah, Pak. Tuhan yang sama yang akan mengubah ekonomimu yang susah menjadi diberkati. Pak, dagangan saya lagi sepi, Pak. Tuhan yang sama juga yang mati di atas kayu salib, Yesus namanya, yang akan memberkati
usaha dagangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jangan panik, Bapak Ibu Saudara jangan takut. Ya, Pastor Verona ngomong enak, nggak ngalamin. Woi, saya ngalamin Pak, Bu, saya ngalamin. Ngalamin yang namanya nggak punya uang, ngalamin yang namanya punya tagihan, ngalamin yang namanya punya utang di bank dulu ya, dulu banget. Ngalamin Bapak Ibu Saudara, tapi saya belajar percaya kepada Tuhan. Saya belajar percaya terhadap firman Tuhan. Saya melihat firman Tuhan, oh iya ya Tuhan ya. Air yang biasa aja Tuhan ubah menjadi anggur yang luar biasa. Masa sih Tuhan gak bisa ubah keadaan saya? Masa sih selama-lamanya saya miskin? Saya tahu miskin itu gak dosa, tapi gak mungkin Tuhan datang bawa kelimpahan bagi hidup saya. Tapi masa selama-lamanya sih saya ngontrak? Saya yakin Tuhan akan berikan saya rumah yang baik. Masa sih selama-lamanya saya jalan kaki? Pasti Tuhan akan memberikan saya sepeda, memberikan saya motor, memberikan saya mobil, bahkan memberikan fasilitas bagi saya untuk saya melayani Tuhan, menyenangi istri dan anak-anak saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak selama-lamanya Tuhan tolong kita dengan uang, tetapi Tuhan bisa mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya sanggup. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yesus kita sanggup. Tahu nggak, Yesus sanggup mengubah status orang yang tergantung di atas kayu salib, yang darinya dia tadinya harusnya ada di neraka. Yesus ubahkan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Keren Yesus kita, saudara. Udah deadlock, saudara. Udah sudden death, udah menit-menit terakhir yang disalib kanan kiri Yesus itu udah fatal dah, udah terima mati aja, udah terima neraka aja, saudara. Tapi dia berkata sama Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang kembali menjadi raja dan hakim yang adil. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Artinya, hari ini engkau sudah aku selamatkan. Engkau tidak ada di neraka, tapi engkau ada di Firdaus. Kalau yang masalah dosa saja Tuhan ubah, apalagi cuma masalah keluarga, masalah rumah tangga. Ya, Pak Pendeta nggak ngerasain sih. Rasanya rumah tangga saya itu, waduh, pusing banget Pak Pendeta. Rumah tangga saya itu kalut, suami saya itu selingkuh, istri saya itu selingkuh. Ya, saya ngerti, saudara, saya ngerti. Tapi jangan panik kayak orang nggak bertuhan dong. Saudara kan punya Yesus. Yesus saudara itu lebih hebat daripada pengacara saudara. Yesus saudara itu lebih hebat daripada pendeta saudara. Yesus saudara itu lebih hebat daripada gembala jemaat saudara. Yesus saudara itu lebih hebat daripada hakim saudara, jenderal saudara. Lebih hebat daripada cici koko dan mertua saudara. Jadi jangan andelin deh itu semua. Nanti stres, nanti gila, nanti depresi, nanti tertekan. Andalinlah Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Mengubah hati banyak orang. Saudara kenal gak siapa Firaun? Tuhanlah yang mengubahkan hati Firaun, mengeraskan dan melembutkannya. Dan Tuhan yang sama juga sanggup mengubahkan hati setiap orang yang memusuhi kita. Tuhan yang sama juga sanggup mengubahkan hati suami kita yang keras. Pak, suami saya main perempuan terus, Pak. Suami saya minum mabuk terus, Pak. Suami saya main judi mulu, Pak. Suami saya, Pak, nggak pernah kasih saya berkat, Pak. Nggak pernah kasih uang belanja. Makanya kalau suami lagi kasar, suami lagi marah-marah, suami lagi selingkuh, suami lagi nggak kasih uang belanja, jangan balas marah-marah. Masuk kamar, lipat tangan, berdoa, tutup mata. Sampai kapan, Pak? Sampai mujizat terjadi. Doain, saudara. Doain, Tuhan bisa mengubahkan kok. Saudara ya, saya mau bersaksi nih, saudara. Saya ini orang yang kepala batu, saudara. Saya ini orang yang keras kepala. Saya ini orang yang nakal. Saya ini orang yang gak punya harapan masa depan yang cerah. Kalau ada keluarga saya yang nonton, pasti keluarga saya tahu siapa saya. Saudara, saya punya oma, namanya Oma Nesa. Dia itu dari saya kecil sampai saya besar, dia selalu berdoa buat saya. Setiap hari dia berdoa buat saya. 9 tahun lamanya. Saya ingat tuh, saudara. 9 tahun dia berdoa buat saya. Saya hitungin, pertama kali saya lihat nenek saya berdoa untuk saya, sampai akhir hidupnya, 9 tahun dia berdoa untuk saya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk cucuku.
Verona Tuhan. Jauhkan Verona dari narkoba Tuhan. Berkati Verona Tuhan. Pakai Verona Tuhan. Ubahkan hati Verona agar Verona tidak berzina dengan perempuan. Agar Verona tidak berkelahi dengan orang-orang. Agar Verona tidak narkoba. Setiap hari selama 9 tahun. 1 tahun ada 360 hari. 360 kali 9, saudara. Berapa ribu jam, berapa ribu hari nenek saya berdoa. Saya ada ini memang karena anugerah Tuhan. Tapi saya yakin ada doa nenek saya yang mengubahkan saya. Setiap kita punya timing God's-nya masing-masing. Kita punya waktunya Tuhan masing-masing. Saya ini hasil produk doa, Bapak Ibu Saudara. Saya didoakan setiap hari sama nenek saya. Nenek saya nggak jemu-jemu doain saya. Berubah tuh saya, saudara. Berubah total, saudara. Saya berubah total. Saya nggak suka lagi yang namanya mabok-mabokan. Saya nggak suka lagi yang namanya, perkelahian. Saya tidak suka lagi yang namanya perzinahan. Saya tidak suka lagi yang namanya narkoba. Nongkrong-nongkrong nggak jelas. Berantem-berantem nggak jelas. Berubah, bahkan saya diubahkan menjadi seorang pendeta dan gembala jemaat. Bayangin, 9 tahun oma saya berdoa. Berubah saya, saudara. Betapa hebatnya kuasa doa. Makanya, saudara, percayalah kepada Yesus. Yesus Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Sama-sama katakan dengan saya. Yesus dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yesus sanggup. Pak, saya mandul, Pak. Saya belum punya anak. Ya, apalagi cuman mandul, Bu. Apa perkara cuman punya anak mah gampang buat Yesus. Yesus tinggal tiup aja begini. Ada perut ibu, pasti ada nafas bayinya. Percaya. Tapi Pak, mata saya masih buta. Ya, kalau cuman buta, Yesus cuman bilang, sembuh, terbukalah, terbukalah. Cuma Bapak Ibu Saudara ini seringkali nggak percaya sama Yesus. Saudara seringkali ragu sama Yesus. Saudara tuh harus percaya sama Yesus. Saudara kebanyakan percaya sama pendeta sih. Di sana ada pendeta mujizat, lari kucuk cari pendeta mujizat. Di sana ada pendeta kesembuhan, lari kucuk cari pendeta kesembuhan. Ngapain? Ngapain, saudara? Saudara kan punya Yesus, saudara kan punya Tuhan Yesus yang hebat. Cari Yesus yang pertama, nanti Yesus yang akan gerakan. Kamu coba ikutin ibadah Pastor Verona nanti kamu akan disembuhkan. Itu yang benar, bukan ikut ibadah saya dulu baru cari Yesus. Salah. Saudara harus cari Yesus dulu yang pertama. Maka saudara akan mendapatkan mujizat dan disembuhkan. Karena Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pak, bisnis saya lagi lesu nih, Pak. Bisnis saya lagi kosong. 2-3 hari belakangan ini ada banyak pengusaha yang hubungin saya. Pak, saya diberkati Tuhan, Pak. Terima kasih atas doa pemulihan, doa minyak urapan dan air hangat. Setelah ikut doa ibadah itu, dagangan saya diberkati Tuhan. Usaha saya diberkati Tuhan. Pengusaha-pengusaha ini senang. Ada masuk uang ke rekening saya, Pak. Saya bersyukur banget, terima kasih, Yesus. Saya cuma bilang, oleh karenanya, tetaplah berharap dan mengandalkan Yesus. Ketika kita berharap mengandalkan Yesus, Yesus sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir setelah ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah mujizat Yesus yang pertama di Kana? Yohanes 2 ayat 9, Yohanes 2 ayat 11. Inilah awal dari tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan di Kana, Galilea. Dan dengan ini dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pelajaran yang ketiga adalah mujizat adalah salah satu alat di tangan Yesus untuk membuat jiwa-jiwa percaya kepadanya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira bisa nggak Yesus buat semua orang langsung percaya kepadanya? Bisa. Yesus tinggal begini aja nih. Semua dunia percaya kepadanya. Tetapi Yesus bukan seperti itu. Yesus adalah Tuhan yang senang berproses. Yesus adalah Tuhan yang memang mengikuti tatanan-tatanan yang dia sendiri telah tetapkan. Yesus memakai salah satu alat, yaitu mujizat, untuk membuat orang lain percaya kepadanya. Selain firman Tuhan, selain kuasa doa, selain iman, selain perjumpaan secara langsung, Yesus menggunakan mujizat untuk pada akhirnya membuat banyak orang percaya menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Yesus bisa pakai hewan, ayam untuk menobatkan Simon Petrus. Tuhan bisa pakai keledai untuk menobatkan Nabi Bileam. Bahkan Tuhan bisa pakai babi-babi untuk menobatkan anak sulung, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi, salah satu alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak jiwa adalah mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat. Karena lewat mujizat kita bisa mengenal Yesus Kristus. Kita bisa mengenal Yesus lewat firman-Nya, lewat ibadah di gereja, lewat pujian penyembahan, lewat doa. Tetapi salah satunya adalah mujizat. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya tidak pernah mau berhenti mendoakan siapapun. Saudara harus ketahui ya, saya setiap hari berdoa buat saudara. Setiap malam dan setiap pagi saya berdoa buat seluruh teman-teman online. Ya, semenjak saya ngomong beberapa waktu yang lalu seperti ini, sampai hari ini, saya setiap pagi bangun tidur, setiap mau tidur nanti malam, saya selalu berdoa bagi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang WA-nya, Messenger-nya, Instagram-nya yang tidak terbalas, terlewatkan, saudara nggak usah khawatir. Kok nggak dibales? Kok nggak direspon? Penting mana? Dibalas, direspon, atau didoain? Kalau buat saya yang rasionya waras, lebih baik saya didoakan. Nggak apa-apa deh nggak dibales. Yang penting saya didoakan. Yang penting saya dibawa di dalam doa Pastor Verona setiap pagi, setiap malam. Saya bersama dengan istri, setiap pagi, setiap malam saya doakan Bapak Ibu Saudara. Saya doakan. Makanya saya kenapa nggak mau berhenti melakukan doa untuk mujizat? Karena saya percaya, lewat mujizat, banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Kiranya firman yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara, dapat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan.